Siapa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bukan pocong, bukan popo, bukan parakang. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Apa, Bu? Orang sudah ceramah masih menggesek. Setan itu cilaka. Katanya mau dengar ceramah, tapi SMS terus dia kerja. Yang ketawa, serius, simpan dulu HP-nya, Bu. Sudah tua orang, sudah ceramah masih selfie-selfie. Tomato jili-jili. Banyak bugis di sini. Banyak bugis. Ini luar biasa ini bugis ini. Kemana-mana saya ketemu. Saya ke Pulau Kijang, banyak orang bugis. Saya ke Biduk-Biduk, pelosok Kalimantan Timur, banyak orang bugis. Saya ke Sabah, Malaysia, Sabah Sarawak, banyak orang bugis. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang bugis. Saya orang bugis. Ternyata di sini pun banyak orang bugis. Di mana-mana pesisir itu biasanya selalu banyak orang bugis. Alhamdulillah. Ada tapaka siri OGE. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, wa qalaidan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau saya di Sulawesi, di Kalimantan, kalau saya selawat begini ikut semua jamaah. Di sini dia lihat-lihati saya. Dia kira mungkin saya nyanyikan. Ayo salawat. Sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang tidak salawat, saya doakan suaminya kawin lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa, pejabat-pejabat sipil maupun militer TNI Polri, yang mohon maaf saya tidak hafal nama dan jabatannya, tapi insya Allah tetap dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, siapa yang tahu yang bangkrut di akhirat kelak, yang pailit, bangkeroi aku akhirat matu? Wah, macam-macam jawaban sahabat. Ada yang berkata, yang tidak sholat ya Rasul. Nabi bilang, bagus sholatnya, sunnah-sunnahnya baik. Mungkin yang tidak puasa Ramadan ya Rasul. Dia puasa Ramadan, Senin Kamis lancar. Yang tidak bayar zakat ya Rasul. Lengkap zaakatnya. Yang tidak haji mungkin ya Rasul. Dia haji, bahkan sudah umroh berkali-kali. Sahabat heran, sholat, puasa, haji, zakat, kok bisa bangkrut? Nabi jelaskan, yang bangkrut nanti di akhirat, yang pailit nanti di akhirat, yang merugi nanti di akhirat, kata Nabi, jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan persaudaraan. Nabi heran, sahabat heran, kok bisa bangkrut? Dia kan sholat ya Rasul, dia kan puasa, dia bayar zakat, dia tadarus, baik hubungannya kepada Allah, kok bisa bangkrut? Nabi jelaskan, betul, hubungannya kepada Allah baik, tapi celakanya hubungannya sama sesamanya manusia hancur. Lalu kok bisa bangkrut? Bagaimana ceritanya ya Rasul? Begini, hubungannya kepada Allah baik, tapi dia sama manusia jelek, maka ketika dia setor pahalanya, dia setor amal-amalnya, ya Allah, ini sholatku, datang tetangganya, tunggu dulu Tuhan. Saya pernah bertetangga di Bangka. Saya difitnah. Katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku. Karena suamiku keriting rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Gara-gara fitnahnya satu Bangka membenci saya.
Saya minta keadilan hari ini ya Allah. Allah berfirman, memang hari ini adalah hari seadil-adilnya. Maka untuk keadilan, silahkan kau ambil sholatnya orang yang pernah memfitnahmu. Ambil sholatnya. Habis sudah sholatnya. Dia setor lagi puasanya. Ya Allah, ini puasaku 50 tahun Ramadan. Datang lagi tetangganya. Tunggu dulu Tuhan. Saya pernah bertetangga. Mentang-mentang dia punya pangkat. Mentang-mentang dia punya pistol. Naserobot tanahku. Saya tidak bisa melawan. Setiap saya mau melawan, saya lihat tembaknya. Saya minggir saja ya Allah. Saya tetangga tapi diambil tanahku 30 cm. Akhirnya saya tidak punya got. Setiap hujan, banjir saya punya rumah. 40 tahun kebanjiran setiap musim hujan. Saya minta keadilan hari ini ya Allah. Karena di dunia saya tidak dapat keadilan. Allah berfirman, memang hari ini hari pembalasan yang seadil-adilnya. Supaya adil, ambil puasanya orang yang pernah menyerobot tanahmu. Habis puasa. Dia setor lagi hajinya. Ya Allah, ini hajiku. Datang lagi tetangganya. Tunggu, saya pernah satu kantor di kantor Bangka. Saya difitnah katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya, satu kantor membenci saya. Dan 5 tahun ditunda pangkatku. Saya minta keadilan. Allah berfirman, silahkan kau ambil hajinya. Habis amalnya. Habis sholatnya. Habis puasanya. Habis zakatnya. Habis hajinya. Masih ada yang datang. Ya Allah, saya pernah ikut pilkada. Saya difitnah. Di broadcast. Di SMS. Kejelekan-kejelekan saya padahal itu tidak terjadi. Akhirnya saya kalah. Habis uangku, nah saya kalah juga. Saya minta keadilan hari ini Allah. Akhirnya Allah berfirman. Ya, dia bilang yang tadi banyak amalnya toh, ibu-ibu yang banyak sekali amalnya. Dia bilang, Tuhan, bagaimana caranya ini? Habis amalku, habis puasaku, habis sholatku, habis hajiku, habis zakatku. Tidak ada lagi amal kebaikanku ya Allah. Allah berfirman, hari ini adalah hari seadil-adilnya. Sebuah kejahatan pasti ada balasannya. Meskipun sebiji sarah. Kalau begitu, karena habis amalmu, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti. Inilah yang disebut bangkrut. Banyak amalnya, banyak hubungannya kepada Allah. Ibadah mahdanya kepada Allah lengkap. Tapi hubungannya kepada sesama manusia. Ibadahmu amalannya hancur. Maka dia bangkrut di akhirat kelak. Kenapa? Karena dia memutuskan persaudaraan. Inilah gunanya kita tablik akbar. Supaya kita jangan bermusuhan. Orang mau jadi bupati, kita yang baku musuh. Dongo. Nah kasih kau gajinya tolong. Jangan. Ini di mana-mana kalau pilkada orang baku musuh. Ini pilkada bukan perang. Pilkada ini pesta demokrasi. Tahu pesta, pesta itu senang-senang. Pengantin, pesta. Ulang tahun, pesta. Mana bapak ibu pernah pergi pengantin ketakutan? Jago-jago, ada tembak, ada tembak. Nggak mungkin. Namanya kita pesta senang-senang. Inilah demokrasi. Kita pesta demokrasi di pilkada. Silakan pilih yang kita saking dengan keyakinan kita itu yang baik. Dengan catatan, jangan jelekkan calonnya orang. Apa yang bisa kasih rusuh pilkada? Apa yang kasih rusuh pilkada? Satu, juru bicara. Ini juru bicara, ini kapau-pau. Sambaran nak bilang. Dia tidak sadar bahwa semua yang kau bilang itu nak rekam kau. Tuhan. Kau bisa lepas rekaman TV. Kau bisa lepas rekaman media sosial. Tapi rekamannya rakit dan atid tidak bisa kau lepas. Apalagi yang kasih rusuh pilkada? Kontraktor. Jadi tim sukses, kasih uang. Sudah itu, kasih kembali modal. Oh hati-hati Pak. Kenapa rakyat kita kadang-kala menderita infrastrukturnya? Kenapa? Sebelum proyek keluar sudah keluar 20%. Kenapa keluar 20%? Karena sudah ambil waktu itu pilkada. Jadi modal. Makanya yang merusak negara kita salah satu diantaranya adalah money politik. Sogok. Ibu-ibu juga sekarang mau disogok.
Kalau mau pilkada tunggu jilbab. Jangan ketawa, saya serius ini. Jangan gangan ibu-ibu gara-gara jilbab ibu pilih pemabuk. Gara-gara jilbab ibu pilih kontraktor nakal. Gara-gara jilbab ibu pilih kontraktor pezina. Jadi pejabat. Apa dia tahu? Akhirnya apa? Dia tahu kalkulator. Mohon maaf kalau ada di sini kontraktor. Pernah dengar ceritanya kontraktor di akhirat? Pernah? Wah, itu di akhirat baku SMS itu Pak, penghuni sorga sama penghuni neraka. Oi Cikani, maga-maga kedomu tuh. Dia bilang dari sorga, woi bagaimana keadaanmu di neraka? Dia bilang, oi tidak ada enaknya di sini. Di blender gitu terus. Nggak ada jam istirahat. Dicamboknya gitu terus di sini. Bukannya banyak artis di situ, dia bilang hancur di semua mukanya. Dia bilang, kau ya di sorga bagaimana kabarmu? Dia bilang, Masya Allah, enak sekali kami di sorga ini. Baru dibayangkan sudah ada. Dan enaknya lagi, 1 laki-laki, 7 bidadari. Kita nampak. Bapak-bapak yang tidak poligami di akhirat Allah sediakan 7. 7 Pak, bukan lagi 4, 7. Ambak memang nih. Pernah kan selesai ceramah begini, tiba-tiba ada ibu-ibu datang. Dia bilang, Ustaz, berarti suamiku nanti 7 bidadari? Iya dong. Ustaz, bolehkah berdoa, ya Allah jangan kau kasih bidadari, cukup saya bidadarinya ya Allah. Saya bilang, ibu ini sudah siksa suaminya di dunia, mau lanjut lagi di akhirat. Bapak saudara-saudara sekalian, lalu dia bilang ini penghuni neraka, penasaran kok mau kulihat itu di sorga, boleh kami ke situ? Dia bilang penghuni sorga, soalnya sini mau kau jalan-jalan ke sini. Dia bilang bagaimana caranya? Ya kau bikinlah jembatan dari situ, kami juga bikin jembatan dari sorga, kita ketemu di tengah. Baik, lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama proyek dari neraka sudah goyang. Hari kedua 75% selesai. Hari ketiga selesai 100%. Tepat waktu. Dilihat ini dari neraka. Kenapa ini dari surga belum mulai proyeknya? Kita sudah sampai. Dia teriaklah ini dari neraka. Woi teman, kami ini sudah sampai. Kok belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai di sini sesuai perjanjian. Apakah dari surga? Dia bilang, bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pengawas, pemborong, panitia ada semua di situ. Maka tim sukses panitia Pak, hati-hati kok. Nggak lolos kok cilaka. Maka Bapak Ibu sekalian, silakan jadi tim sukses tapi menangkan orang-orang baik, jangan cari proyek setelah pilkada. Kalau kita sudah menolong Ustadz, dia menang, apa hadiah kita? Hadiah kita adalah mudah-mudahan terwujud kabupaten yang mensejahterakan rakyatnya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, tuh bicara persatuan. Nah, apalagi yang biasa memutuskan persaudaraan? Apa yang biasa memutuskan kita ini bersaudara satu kampung? Apalagi setelah juru bicara, tim sukses, apalagi calon yang sombong. Sombong. Apa sih yang biasa membuat orang sombong? Apa yang membuat orang sombong? 1, ilmu. Tinggi sekali ilmunya. Banyak sekali gelarnya. Akhirnya sombong. Jangan sombong gara-gara ilmu. Kalau Allah mau ambil kita punya ilmu, gampang sekali. Dengan cara apa? Nah, kasih pikun, Ki. Ada obatnya pikun sampai sekarang? Ada? Nggak ada. Ini cerita wallahu alam benar atau tidak. Saya dapat di cerita warung kopi. Ada dosen banyak sekali gelarnya. Sampai guru besar pun gelarnya. Bertumpuk gelarnya. Pas pensiun diprotes sama istrinya. Pak, sudah hampir 2 minggu ini setiap kau keluar tidak pernah lagi kau cium saya. Selama ini kalau kopi mengajar kau cium saya. Langsung dia bilang suaminya, astagfirullah. Berarti siapa saya cium selama ini? Ternyata pembantunya dia cium. Coba, kalau Allah hukum kita diambil kita punya ilmu, tidak bisa dibedakan mana istri mana pembantu.
Tapi jangan juga modus, mantan-mantan sudah dengar begini pura-pura pikun. Nah cium pembantunya masih muda. Modus kejahatan ini, Pak. Apalagi yang membuat kita kadang sombong? Apa? Jabatan. Seperti yang ada di depan kita, tinggi pangkatnya, tinggi jabatannya. Jangan sombong, Pak. Bapak naik 1 bunga, 2 bunga, 3 bunga, 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang, 4 bintang, bintang 7. Oke lah, naik terus bintangnya, jangan sombong. Kenapa? Bapak tidak bisa hadapi yang namanya pensiun. Nah, mau gitu pensiun. Biar 11 kali kau presiden, kalau pensiun keluar. Ayo. Apa mau sombong dengan pangkat kita, jabatan kita? Anggota DPR mau sombong? Ih, cikali, jangan kau sombong. DPR mau sombong? Ah, ilaha illallah. Nah, kau jadi DPR karena orang pilih kamu. Mau lagi sombong-sombong, tidak terpilih. Sudah. Ada lagi cerita warung kopi. Di akhirat BD ada anggota parlemen sama Pak Doja. Ini Pak Doja dalam surga. Tahu Pak Doja? Marbot, tukang tumbuk di masjid, tukang bersih-bersih. Dia lihat ada anggota parlemen banyak di surga. Dia protes. Ya Allah, kenapa bisa banyak di surga ini? Dan di negaraku banyak ditangkap KPK gara-gara korupsi dan persinahan. Kok bisa banyak? Dia bilang malaikat, "Tidak usah ribut. Ini cuma mereka reses. Sebentar lagi dia pulang." Bapak saudara-saudara sekalian, apalagi kadang kalian membuat kita sombong. Apa? Gagah, tampan, cakep. Jangan sombong karena gagah dan tampan. Kenapa? Itu ada batasnya. 17 tahun sweet 17, Bapak Ibu masih cantik. 17 tahun ibu senyum, semua orang yang membeli ikan di pasar tersenyum sama ibu. 17 tahun, tapi balik itu 17. Balik itu 17. 71. Ibu senyum, cucu lari dikira mau digigit. Apa ini? Apalagi yang membuat kita sombong kadangkala apa? Harta, kaya, banyak duitnya. Jangan sombong. Allah ambil kekayaan kita, bangkrut, habis. Oke lah, tidak usah bangkrut. Masih tetap banyak duitnya. Tapi Allah cabut karena dia sombong. Akhirnya apa? Allah kasih titipan penyakit di dalam dirinya. Akhirnya apa? Banyak duitnya, tidak ada bisa dia makan. Berapa banyak orang miliaran tabungannya. Tapi berhadapan meja makan, apa dia pikir? Penyakit. Asam urat, kolesterol, lemak, ginjal. Dilarang makan daging, dilarang makan gula, dilarang makan garam, dilarang berlemak, dilarang makan picing, dilarang makan lembu. Apa yang bisa makan? Ubi rebus. Uang 5 miliar ubi rebus. Coba, jangan sombong Pak. Halo? Halo Ibu? Bu? Dalam hadits qudsi Allah jelaskan ada 3 teman setan di dunia. 3 teman setan. Salah satu dari 3 teman setan itu kata dalam hadits qudsi, ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya sombong temannya setan. Pejabat sombong temannya setan. Gagah cantik sombong temannya setan. Pangkat tinggi sombong temannya setan. Itu gagah, kaya, pangkat terkenal, juga jabatan, sombong temannya setan. Tapi orang masih bilang, iya wajar. Kenapa? Dia gagah. Ya wajar, dia tinggi pangkatnya. Ya wajar karena dia kaya. Ya wajar karena dia populer. Ya wajar karena tinggi jabatannya. Meskipun itu teman setan, tapi orang bilang, iya wajar. Tapi sudah jelek, miskin, tidak terkenal, pengangguran, bau keteknya, sombong, bukan lagi temannya setan. Kau sudah jadi setan, silakan. Jelas? Jelas? Kalau kita punya jabatan, kita punya pangkat tinggi, kita punya kegagahan dan popularitas, sombong,
maka lambat laun orang akan meninggalkan kita. Dan ketika orang lain meninggalkan kita, maka pada saat itu putuslah persaudaraan, maka kita bisa bangkrut di akhirat kelak. Nah, Bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya rambung kembali ini persaudaraan? Kita tidak musuh-musuh. Nah, Ibu Bapak, sebelum saya jelaskan itu, tahu enggak dosa pertama yang dilakukan makhluk kepada Allah? Bukan zina, bukan judi, bukan mabuk, bukan syirik, tapi apa? Sombong. Kapan? Ketika Allah ciptakan Adam alaihissalam, Allah berfirman, wahai seluruh makhlukku, inilah makhlukku paling mulia, namanya manusia, namanya Adam. Silakan kau hormati dia, manusia ini, sebagai makhluk paling mulia. Malaikat sujud, tunduk kepalanya. Bukan sujud seperti ketika kita sholat ya, tunduk kepalanya. Tumbuhan, binatang, hormat. Satu makhluk yang tidak mau. Siapa? Iblis, laknatullah alaih. Kata Iblis, saya tidak mau ya Allah. Kenapa kau tidak mau? Ini Adam, baru kemarin diciptakan. Saya sudah lama. Saya senior. Masa hormat senior sama junior? Gengsi dong. Saya perwira, dia prajurit. Masa sih hormat? Prajurit dong hormat sama saya. Adam diciptakan dari tanah, saya dari api. Unsur kejadian saya lebih mulia dari Adam. Saya tidak mau. Allah berfirman, wah, congkak juga rupanya kau Adam ya, Iblis. Keluar kau dari sorga. Kau sombong rupanya, keluar kau dari sorgaku. Iblis bilang, tunggu dulu Tuhan. Saya mau keluar dengan catatan ada 2 proposalku. 1, berikan saya umur yang panjang. Allah berfirman, kau tidak akan mati sampai hari kiamat. Maka itu iblis dan bara tentaranya Pak, beranak pinak sampai hari kiamat baru mati Pak. Andai saja kita sama kita punya dunia, baku tabrak-tabrak kita di sini. Untung kita tidak sama dunia. Dia alam gaib, kita alam nyata. Yang kedua kata iblis, berikan saya skill, keterampilan, kemampuan untuk menggoda anak cucunya Adam. Gara-gara dia saya keluar dari sorga. Saya mau balas dendam. Allah berfirman, silakan. Kau lakukan apa saja. Yang penting satu tidak boleh kau lakukan sama mereka. Jangan cabut nyawanya. Nah, silakan. Tapi Allah katakan, kau keluar dari sorga. Iblis saja Pak. Iblis sudah dalam sorga karena sombong diusir keluar dari sorga. Apalagi kita yang nelayan. Mau sombong, agamu to macingkam bo. Sudah jelas? Jelas? Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, hilangkan rasa sombong ini. Karena kesombongan bisa memecahkan persaudaraan. Apalagi yang memecahkan persaudaraan? Setelah pilkada, kesombongan, apalagi? Serakah. Apa itu serakah? Ngambil barangnya orang. Ada kan itu banyak berkeliaran di Indonesia. Bapaknya bupati, istrinya kepala dinas, anaknya anggota DPR, saudaranya di provinsi, kepala bagian, diami semua. Oke, sistem demokrasi tidak melarangnya. Tapi orang akan menilai kita, wah dia nih semua mau ambil ini. Akhirnya apa? Lambat laun orang tinggalkan kita, maka pada saat itu pecah persaudaraan. Apa sebabnya orang serakah Pak? Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi melihat ada manusia, tangannya manusia, badannya manusia, kakinya manusia, perutnya manusia. Tapi anehnya kepalanya monyet. Nabi bertanya, kasihannya itu. Siapa dia? Jibril. Jibril menjawab, itulah umatmu yang punya sifat seperti monyet ketika hidup di dunia. Tahu sifatnya monyet? Tahu? Coba waktu saya kecil dulu saya pelihara monyet. Kasih pisang, dia makan. Penuh ini, kasih lagi disimpan di temboloknya. Kasih lagi pisang, sudah penuh ini, dia tolak. Tidak, dia pegang tangan kanannya. Kasih lagi, pegang tangan kiri. Kasih lagi, pegang kaki kanannya. Kasih lagi, kaki kirinya lagi. Sudah penuh mulut, penuh tangan kiri kanan, penuh kaki kiri kanan. Kasih temannya, dia rebut. Monyet. Jadi kalau ada orang di Bangka begitu, apa ibu? Siapa tahu ada di rumah ibu.
Pejabat yang monyet serakah. Apa sebab orang serakah? Karena dia merasa bahwa kekayaan itu hanya duit. Kekayaan itu hanya kebun sawit. Kekayaan itu hanya timah. Kekayaan itu hanya kapal. Padahal kekayaan kita paling mahal dan tidak bisa diuangkan, kata Allah. Fi ahsani taqwim. Nih badanmu yang sangat bagus saya kasih kamu. Kecil itu uang 1 miliar. Kecil itu kau punya ruko 4. Kalau saya cabut kesehatanmu. Contoh. Mau saya kasih contoh. Bu, mau saya kasih handphone. iPhone X. Itu harganya sekitar 24 juta. Pulsanya 3 juta. Mau ibu? Berarti kurang lebih 27 juta. Mau ibu? Mau, betul? Betul. Tapi begitu saya kasih itu handphone, ibu langsung tuli. Mana yang mau? Mana yang mau? Mana? Apa? Mau dia apa handphone kalau sudah tuli? Halo? Halo? Masalah siye. Bukan masalah HP, telingamu galacak. Coba. Artinya apa? Alat telekomunikasi yang mahal bukan handphone. Alat telekomunikasi yang mahal bukan seluler. Tapi apa? Telinga. Tidak ada gunanya seluler, tidak ada gunanya jaringan kalau tidak ada telinga. Alhamdulillah, Allah kasih kita telinga gratis, tidak perlu dibayar. Hebatnya lagi telinga, dia punya sensor pembeda. Dia bisa bedakan mana bunyi handphone, mana bunyi kentut. Coba. Dan hebatnya lagi nih telinga kita ditempatkan pada posisi yang sangat ideal, kiri kanan. Bagaimana seandainya satu di ketek, satu di pantat? Begitu kita menelpon, halo ya, halo ya, kacau Pak, nikmat Allah, Masya Allah. Saya di Unhas mengajar mata kuliah public speaking, teknik berpidato. Ujian akhirnya praktikum pidato. Suatu ketika saya pidato, tiba-tiba ada cewek kasih kaget saya, Pak. Ada kawat di giginya. Pernah lihat ibu-ibu ada orang kawat di giginya? Dulu waktu saya kecil, kebun dikawat. Sekarang gigi dia kawat, Pak. Weh, modern nana kasih. Saya tanya lah dia. Kaget, kenapa itu gigimu? Tidak gaul Pak Ustaz. Apa itu? Ini behel. Oh, mahal itu, Dek. Ini 17 juta, Ustaz. Sebenarnya, Dek, 1 kali umroh. 1 kali umroh disimpan di giginya saja, Pak. Masya Allah. Langsung saya panggil, sigo dulu. Kau kira itu behelmu mahal? Yang mahal bukan behel, tapi apa? Gigi. Biar mau kau pasang behel 70 juta, tidak ada gigimu? Apa kau mau kawat? Coba. Coba. Bukan behel yang mahal, gigi. Allah kasih gratis. Bapak tahu enggak pasang gigi? Ada kawan saya baru pasang kawat gigi. Gigi palsu. Gigi palsu bukan dicabut-cabut ya, yang ditanam. Di bor itu kita punya gusi ditanam. Berapa? 22 juta, itu tahun lalu. Nggak tahu berapa karena naik dolar. 22 juta 1 gigi, kali 32. Bayar itu. Bayar mah kok. Kalau nelayan hanya buru, nggak bisa kau beli gigi. Coba. Gratis Allah kasih 32. Jatuh masih bisa ganti. 2 kali 32. Hebatnya lagi nih gigi tak, subhanallah. Allah kasih pembatasnya. Panjang dan tumbuhnya dibatasi. Bapak-bapak polisi pernah bayangkan bagaimana seandainya nih gigi tumbuh seperti rambut? Gondrong semua mi mulut Pak. Nggak bisa diterima di polisi kalau keluar gigi itu. Subhanallah. Iya. Iya Pak. Ini ada kameranya staf saya. Ini kamera begini Pak, tidak kurang 20 juta. Kalau mau yang ambil gambar yang agak jauh, dia harus punya tele. Yang agak panjang. Supaya apa? Gambar bisa diambil meskipun jauh. Itu minimal paling rendah harganya 8 juta. 25 tambah 8 juta, berapa juta nih? Berapa? 32. Biar ibu punya uang 32 juta beli kamera, tidak ada ilmunya, tidak bisa kita pakai. Foto kau Ustaz, setengah badan nah. Oke, ready, 1, 2, 3. Cek. Jadi, deh setengah badan betul. Tapi apa? Pusat ke bawah.
mahal, harus punya ilmu, harus punya waktu. Di setel itu, kalau dia jauh di zoom in, kalau dia dekat kita zoom out. Diatur berapa kecepatan megapiksel kita punya kamera, berapa kekuatan cahaya waktu itu. Jarak antara objek dengan kamera kita harus diukur. Perlu waktu, perlu ilmu. Diputar-putar, dikasih fokus. Baru bisa ngambil gambar yang baik. Perlu puluhan juta, perlu ilmu, perlu waktu. Alhamdulillah, bukan ini yang mahal. Apa? Mata. Biar ada kamera kalau tidak ada matamu. Kau mau apa? Kan ketawa, saya serius ini. Coba. Hebatnya lagi kita punya mata, tidak perlu diatur fokus-fokusnya, gelap terang, tidak perlu diatur. Begitu buka, langsung fokus. Tidak perlu buka. Siapa itu nih? Baru ditembak polisi kalau dia baru. Nigero. Hebatnya lagi di mata Pak, dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Coba bayangkan seandainya tidak bisa dibedakan mana istri, mana tetangga, tukaran kita punya istri tiap malam. Kenapa malam minggu ini lain-lain rasanya? Ternyata tetangga punya. Subhanallah. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan serakah. Kekayaan kita bukan uang. Kekayaan kita adalah fi ahsani taqwim. Ini badan kita yang sangat sehat. Sehingga dalam surah Ar-Rahman, dalam surah kasih sayang, Allah selalu mengulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukatsiban. Mana lagi nikmatku yang engkau dustakan. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Sekarang pertanyaan. Bagaimana cara menyambungkan persaudaraan? Sudah putuslah persaudaraan kita selama ini. Bagaimana cara menyambungkannya? Satu, silul arham. Sambungkan persaudaraan. Dengan cara apa? Datang dan minta maaf. Datang, minta maaf. Tidak ada pilihan. Bapak dosa sama saya. Meskipun Bapak tobat, tahajud tiap malam, Senin, Kamis, puasa, tadarus tiap hari. Tapi Bapak tidak minta maaf sama saya, tidak diampuni dosa. Maka tidak gampang itu kalau kita punya dosa sama manusia. Nah, kalau kepada sesama manusia, bagaimana tobatnya? Bapak harus datang minta maaf sama yang bersangkutan. Bagaimana caranya? Jabat tangannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabat tangannya. Ya, satu, jabat tangannya. Dua, pandang matanya. Ada biasa orang jabat tangan kalau selesai lebaran kan tidak dilihat kita. Tidak, pandang matanya. Tiga, senyum. Jangan pandang matanya. Langsung berkelahi kita kalau orang Bugis kok kasih begitu. Nalurui kok. Jabat tangannya, pandang matanya, senyum. Yang keempat, ini yang paling penting. Salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan yang kelima, sebut judulnya dosa. Mohon maaf Pak. Kenapa? Pernah kita dulu maju pilkada? Ya, kalah kita. Kita suruh saya bikin baleho 10, 3 saya bikin Pak. Yang 7 masuk kantong. Maafkan saya Pak. Dia bilang, saya maafkan kok tapi jangan lagi lewat depan rumahku. Itu kalau manusia. Tapi kepada Allah tidak seperti itu. Allah pasti ampuni kita. Selama kita akui, menyesal, tidak mengulang, ganti kebaikan. Dosa apapun pasti Allah ampuni. Tapi kalau manusia, Bapak harus cari. Makanya cara kedua, cara pertama menyambungkan persaudaraan yang sudah putus, datang. Akhir Ramadan, orang Indonesia punya halal bihalal. Bagaimana halal bihalal? Lain kali dibahas bos. Ya, mudah-mudahan ada waktu kita datang lagi ke sini. Amin. Bersilaturahmi. Yang kedua, cara menyambungkan persaudaraan. Ini paling efektif. Apa? Sedekah. Orang Pak kalau dikasih sedekah langsung senang. Tapi bagaimana orang mau dikasih sedekah? Nah kita juga pangah. Penjahat. La ilaha illallah. Bingung ke saya lihat itu koruptor-koruptor Indonesia. Biasa korupsi 30 miliar. Ngapain ituannya nih? Nah kita saja biasa lihat uang 3 juta. Bilang, hidup makin 4 bulan ini. Ya Pak, 30 miliar sendiri dia curi uang negara. Ini yang susah tobatnya nanti Pak. Kenapa? Selama dia tidak kembalikan itu uang negara, selama itu tidak diterima tobatnya. Biar dia hitam jidatnya bertobat. Tiap tahun pergi tanah suci. Tapi uang tidak dikembalikan, kau tidak bakal lolos masuk neraka. Masuk surga. Makanya kalau ada yang pernah ambil barang negara di sini Pak.
Kasih kembali besok, bos. Saya ketawa, saya serius ini, Pak. Dan kalau bapak meninggal tidak kasih kembali, di padang mahsyar kelak, ketika menunggu giliran untuk diadili, dipikul itu semua barang curian, Pak. Kursi kantor, mesin ketik, antena, televisi, meja, wah dipikul semua, Pak. Lewat kepala dusun, dia bilang, "Bah, pantas silang." Ternyata bapak yang ngambil. Ayo, sedekah. Tapi susah sekali kita mau bersedekah, Pak, kalau kita pelit. Nah, bilang orang di kampungku, "Seke kikirigan lepaku jambatan." Mau lihat pelitnya orang Islam? Mau lihat? Ibu-ibu, coba kalau ibu-ibu beli sayur, nawar terus. La ilaha illallah. Itu penjual sayur kadang sudah naik sepeda, dia antarkan ke rumah. Untung 50 perak, masih ibu tawar. Padahal emas semua di badannya. Inilah seke. Yang ketawa karena ibu nak kena. Berapa harganya sayurmu? 5.000, Bu. Mahal betul nah. Itu aja, Bu, karena kita sama-sama orang Bugis, saya kasih 5.000. Sudahlah, 4,5. Mahal, Bu, tidak ada untung. Wah, dia bilang, "Ayo balik, 4,5. 4.500. Tapi apa? Diambil lombok 4. Ini orang pelit. Mau lihat lagi pelitnya kita? Mau? Coba kalau ulang tahun satu kabupaten, undang artis, pesawat eksekutif, 4 orang yang datang, tukang riasnya, tukang pegang mic-nya, apa semua, 4 orang datang, tiket semua bisnis kelas, dijemput pakai polisi sama tentara, kasih hotel bintang 5, sampai di tempat, apa dia batang bawakan ki alamat palsu. Dia jogetlah di depan kita, kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, tidak juga dikasih pegang, Pak, dikasih lihat dia saja. Dia tahu nampak kata Niki, Pak, nampak Cina-Cina, kasih. Sudahlah, ada itu Pak Haji duduk berdia. Sudah, sudah, pulang. Dimuliakan, Pak, dikawal tentara polisi. Pulang, dikawal, ditemput lagi, dimuliakan. Pulang, kasih uang 70 juta. Sampai di Jakarta, uang 70 juta dia pakai pergi ke bar, minum, mabuk-mabuk. Dia pakai berzina, uang 70 juta dari rakyat yang menghargai. Begitulah penghargaan kita kepada artis yang kadang-kala membuat kita banyak dosa. Wah, giliran Pak Imam dibutuhkan. Tukang ojek dia telepon. Jemput itu Pak Imam. Datanglah menjemput tukang ojek, motor tua, standar kakinya 1 lepas, hujan gerimis, kita di belakang batakan batu, 1 mantel kita berdua di dalam. Oh, sudah sampai dek, sedikit lagi Ustaz, sedikit lagi. La ilaha illallah, basah air dari atas, basah air dari bawah, orang lewat basah semua baju. Sampai di rumah 1 jam kita berdoa dan barasanji, sallallahu alaihi Muhammad, basah semua ketek, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pas pulang apa dikasih? Uang 20.000. Itu pun tidak dikasih amplop, dia kusut-kusut. Apa kok kusut? Bukan uang dicuri, ini celaka. Sudah kusut, kasih komap. Saya bilang suaminya, hujan-hujan orang datang, dia tidak pergi nelayan karena dia hargai undanganmu. Dia bacakan kau doa, 1 jam ini dia salawat di rumah supaya berkah. Masa 20.000 kau kasih? Dia bilang istrinya, ya sudah, tambah di situ roti 4. Bapak ketawa karena bapak sering lakukan itu. Kasiannya kita. Saya pernah dijemput, Pak. Masya Allah. Ada anak muda bikin pengajian, ribut Vespa tua, ribut depan rumah, Vespa racing. Kasih mati motormu, kau ganggu tetanggaku. Kalau mati Ustaz tidak bisa lagi menyala. Motor tua. Naiklah saya, buru-buru cepat naiklah saya. Wah, terbang-terbang serungkut di bonceng. Pelan-pelan kok dek, buru-buru Ustaz, terlambat kita ini. Saya bilang, ini mati ini, motor tua dipaksa lari. Mati ini, mati. Mati betul. Pas mati dia balik ke belakang, dia bilang, "Tabe Ustaz, turun ke dulu dorong nih." Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, mau menyambungkan persaudaraan, rajin-rajinlah bersedekah.
Dan tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Tolong Bapak Ibu tunjukkan ke saya dan saya akan bayar, Bu. Tolong tunjukkan saya, ada ndak orang di Bangka bangkrut gara-gara membangun masjid? Ada ndak orang bangkrut gara-gara dia suka membantu sesama manusia, dermawan? Tidak ada. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedermawan. Yang banyak bangkrut gara-gara selingkuh. Bangkrut gara-gara narkoba. Bangkrut gara-gara Kenapa betul kalau selingkuh? Banyak korban di sini. Bu, selingkuh suami tak? Bu, kasihannya Ibu. Tapi jangan salahkan suami, Bu. Bagaimana suami tidak selingkuh kalau ibu-ibu tidak beres jadi istri? Malas, kuat makan, di rumah penampilan seadanya, tambah berat badan tiap bulan naik. Bagaimana kita tidak stres? Kita nonton tipu, yang kita nonton adalah Claudia Sintabella, Agnes Monica. Begitu kita balik lihat istri, la ilaha illallah. Duduk di atas kakinya, badakna badak pica, kelihatan bulu keteknya, menguap. Kita tidak tersiksa. Seharian dari pagi hingga pagi kita di laut dengan harapan pulang di rumah disambut oleh bidadari yang ada di rumah. Ini bukan bidadari, tuyul. Pulang daster tinggi sebelah, kelihatan tali BH, bau keringat. Dia bilang suaminya, kasih baik-baik itu tali BH-mu. Dia lihat semua tetangga. Apa dia bilang, jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya, Bung. Aduh, kasihan kita jadi nelayan, Pak. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, banyak yang saya mau sampaikan tapi waktu yang terbatas. Ya. Ya. Terus. Belum puas. Belum puas. Saya memang bukan laki-laki pemuas, Ibu. Oke. Tema yang kedua. Itu tadi damai kita ya. Pilkada jangan rusuh. Pilkada, kalau kita ribut, Bu, berpecah, rusuh, siapa yang rugi? Bukan orang Pinrang. Siapa yang rugi kalau ini Bangka ribut? Bukan orang Makassar yang ada di Makassar. Siapa? Ibu sendiri yang ada di sini. Kita juga mubalik berkewajiban menciptakan dakwah-dakwah sejuk. Ada juga ustadz itu kayak dia saja punya neraka. Semua masuk neraka. Bid'ah, tidak pernah masuk neraka. Ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Bid'ah, masuk neraka. La ilaha illallah. Luasnya itu surga, kau tidak mau kasih masuk, Bos. Kasih masuk juga, biar sedikit-sedikit di pinggir saja. Ini gara-gara kita doa bersama selesai sholat. Bid'ah, masuk neraka. Stres orang yang berdoa bersama. Jabat tangan selesai salat, bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Lihat Makkah Madinah, mereka tidak jabat tangan orang Arab. Bagaimana mau jabat tangan, mereka tidak baku kenal? Kalau kita di Indonesia tetangga tidak jabat tangan langsung pulang, dia bilang orang sombong. Ini banyak juga ustadz ini kayak dia punya neraka. Ceramahnya kasih takut terus. Kamu bakal ditusuk pantatmu dengan linggis. Digunting lidahmu, tusuk matamu sampai di otak, tusuk mata kiri, telinga kiri. Nah bilang anak muda, tidak usah pergi masjid, bikin takut-takut saja itu Ustaz. Janganlah bikin takut, Bos. Ini ada anak-anak muda baru belajar Islam 2 bulan, itu pun belajar di YouTube. Begitu lagi share ceramah habis kuotanya, tidak sempurna dia mendengar. Akhirnya dia kafirkan sesama muslim. Bos, Nabi orang kafir dia Islamkan. Kita suka betul mengkafirkan orang Islam. Masya Allah. Yang bagus itu mubalik. Kau tidak mau kunut silakan. Jangan salahkan yang kunut. Kau tidak mau barasanji silakan. Jangan salahkan orang yang barasanji. Ini baru baca buku 1. Dia salahkan orang. Tidak. Lebih baik yakini yang kau anggap mazhabmu baik. Jangan salahkan mazhabnya orang lain. Kita semua berkewajiban. Ini dai berkewajiban. Bapak kira bisa ceramah kalau rusuh? Tak mungkin. Kita bisa ceramah enak tabligh akbar begini karena kita punya kampung kita ini damai. Coba kalau sudah rusuh. Mana bisa kita ceramah? Lagi ceramah ada yang katapin. Saudara-saudara sekalian damai. Peace. Nggak bisa kita ceramah, Pak. Tema yang kedua. Sebentar lagi kita masuk Ramadan. Ya, sebentar lagi masuk Ramadan.
Salah satu nama bulan suci Ramadan itu bulan penghapus dosa. Ya, bulan Ramadan kan banyak namanya. Bulan penuh berkah. Bulan diampuni dosa-dosa. Bulan dilipat gandakan segala kebaikan. Bulan yang ada lebih mulia dari satu malam itu lebih mulia dari 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar dan lain-lain. Tidak usah dibahas yang banyak-banyak. Ini satu dulu. Bulan penuh pengampunan. Bertanyalah mahasiswa saya, Ustadz, apa kalau masuk Ramadan otomatis kita semua orang Islam diampuni? Tidak. Untuk diampuni harus melakukan upaya. Ramadan tetap tidak puasa. Ramadan tetap tidak sholat. Ramadan tetap judi. Ramadan tetap nipu. Ramadan tetap korupsi. Ramadan tetap zina. Masa Allah ampuni? Enggaklah. Gimana upaya yang harus dilakukan supaya diampuni Allah? Ya bertobat. Gimana cara bertobatnya? Satu, tobat bilizan. Tobat dengan cara mulut, berbanyak tobat. Gimana caranya Ustaz? Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Itu tobat itu. Dengan lagu-lagu. Boleh kalau Bapak merasa lebih husuk bertobatnya dengan iringan lagu seperti itu. Nada-nada dilanggamkan, silakan. Tapi kalau tidak bisa berhusuk tobatnya kalau langgamkan, sudah bilang saja. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu aja diulang-ulang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. La ilaha, tiada Tuhan illa kecuali anta, engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau. Ini sesungguhnya saya kuntu minadz zalimin, menzalimi diri saya sendiri. Karena Bapak kalau berdosa, bikin dosa, maksiat, zina, nipu, judi, koruptor, nyogok, bukan Allah yang rugi. Siapa yang lakukan? Maka kita jelaskan, inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya saya menzalimi diri saya sendiri. Itu dengan cara lisan. Terlalu panjang Ustaz, otak saya ini terbatas memorinya Ustaz. Sudah full. Kadang-kala anak saja saya lupa mana urutan pertama, mana urutan kedua. Susah saya menghafal Ustaz. Maka yang pendek saja. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Masih panjang Ustaz. Yang pendek lagi. Astagfirullah. 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 Ambil tasbih kita putar-putar. Astagfirullah. 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 Masih panjang Ustaz. Paling pendek. Paling pendek astagfirullah. Ampuni saya ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Paling bagus bertobat ibu. Kalau Ramadan. Dari 24 jam menjelang buka. Kenapa? Doa paling mustajab bagi orang yang berpuasa adalah jelang buka puasa. Makanya dulu zamannya Pak Harto, saya senang televisi dan radio. Kenapa? Jelang buka kita istighfar. TV itu istighfar, terutama TVRI. Nashhadu Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dulu. Sekarang TV hilang semua. Begitu mau buka puasa, apa? Iklan semua. Saya ini, direktur ini mengucapkan buka puasa selama Allah. Wah, apa urusan dengan kami yang puasa? Nah, ibu-ibu jalan buka istighfar. Di situ doa paling mustajab. Nashhadu Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afurun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Kira-kira 5 menit sebelum buka, ucapkanlah itu Pak. 30 hari kita lakukan, masa Allah tidak kabulkan doa kita? Padahal Allah sudah bilang, ud'uni astajib lakum, minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Janji calon bupati, jangan percaya Pak. Calon pejabat janji. Pilih saya, ini kartu namaku, 24 jam, telepon saya aktif, sama-sama kita orang Bugis, pilih saya. Begitu dipilih, diganti nomor HP-nya.
Masih mau percaya orang begitu. Coba, dengan catatan kalau jalan buka istighfar, jangan di depan makanan. Kenapa? Ibu istighfar mulutnya tapi dalam hatinya yang mana dulu saya makan. Nashhadu an la ilaha illallah. Es buah. Wa nastaghfirullah. Pala butung. Nasal qarida kawal jannah. Soto Banjar. Enggak. Ya. Istighfar, duduk di atas sajadah, menghadap kiblat, nanti bunyi beduk, tuk 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 tuk, baru menuju ke meja makan. Nah, itu pertama, tobat dengan cara apa? Memperbanyak istighfar. Lagi. Nah, istighfar. Yang kedua, Ramadan, bulan penuh ampunan, setelah perbanyak istighfar jalan buka dan setiap saat, apalagi? Perbanyak salat sunat taubat. Salat sunat taubat. Bapak-bapak polisi selama melaksanakan tugas banyak godaan, ya. Godaan jabatan, godaan status sosial, godaan duit, godaan perempuan. Banyak. Itu manusia biasa. Memang tempatnya manusia adalah dosa. Karena kalau bukan dosa, maka malaikatlah dia. Nah, gimana cara tobatnya? Salat sunat taubat. Kapan waktunya? Kapan saja. Boleh sebelum duhur, boleh setelah duhur, boleh sebelum asar. Tapi waktu paling bagus, selesai maghrib, nunggu isya. Itulah waktu yang paling baik yang selalu dicontohkan Nabi. Boleh sudah isya, Ustaz? Boleh sudah isya? Boleh. Boleh sebelum subuh? Boleh. Boleh tengah malam? Silahkan. Tapi yang Nabi lakukan, selesai salat maghrib, nunggu isya, beliau salat sunat taubat. Berapa rakaat Ustaz? 2 rakaat sampai 6. Artinya apa? Boleh 2, boleh 4, paling bagus 6. Bagaimana caranya? Sama salat sunnah yang lain. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apa niatnya? Ini yang selalu ditanyakan ibu-ibu. Apa niatnya Ustaz? Mau ki salat apa? Tasbih. Itulah niat. Mau ki salat apa? Tahajud. Itulah niat. Tidak harus diucapkan, tapi kalau diucapkan pun tidak apa-apa. Usolli sunnatal taubat. Raka'ataini lillahi ta'ala. Saya niat salat sunnat taubat. 2 rakaat. Sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu bahasa Indonesia. Ternyata pun bahasa Indonesia susah saya hafal Ustaz, maka paling gampang cara praktis berdiri tegak menghadap kiblat, baru bilang maki dalam hati, Tuhan sampai sunat taubat kayak ini nah. Allahu Akbar. Sudah nih? Nah, sudah itu baca doa iftitah. Sudah baca doa iftitah, baca Al-Fatihah. Sudah itu baca surat pendek. Surat pendek apa? Surat pendek apa saja yang ibu bapak hafal? Sudah itu ruku. Sujud, ruku, i'tidal, naik di antara, kemudian sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, naik ke atas, baca Fatihah, baca surat pendek, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, berdoalah di situ. Sujud terakhir di situ minta taubat. Dengan catatan boleh diucapkan, tapi lebih banyak ulama menganjurkan jangan diucapkan, dalam hati saja. Taubat maki dalam hati saja. Misal Pak, anggaplah ini saya jelaskan dalam hati ya, anggap dalam hati. Karena kalau saya jelaskan dalam hati, tidak mengerti. Jadi anggap saja. Anggap ini yang saya sampaikan dalam hati, ya. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Engkau Maha Pengampun. Tadi di kantor saya hilap ya Allah. Di polsek tadi saya hilap ya Allah. Saya pegang tangannya itu tahanan perempuan. Nah pegang kak juga Tuhan. Akhirnya aku pegang-pegang belakangnya. Saya menikmati dan dia pun menikmati Allah. Saya hilap ya Allah, hilap saya ya Allah. Ini godaan setan luar biasa ya Allah. Ampuni saya dan yang lebih penting dari itu. Yang lebih penting dari itu, ulang-ulang. Yang lebih penting dari itu semua ya Allah. Berikan saya kemampuan untuk tidak mengulangnya. Kesanggupan tidak mengulang. Kenapa? Tanpa hidayah biasanya kita ulang lagi. Taubat hari ini, besok ulang lagi. Taubat hari ini, besok ulang lagi. Inilah taubat ibu hamil. Ibu masih ingat waktu melahirkan. Taubat nak Pak. Tidak mau lagi saya terakhir ini. Sisa saya. Tidak mau lagi terakhir Pak. Sumpah terakhir ini. 5 bulan kemudian. Hamil lagi. Sudah taubat-taubat. Maka Ramadan ini banyak sholat sunat taubat. Selesai sholat maghrib, nunggu isya, mari bertobat. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, banyak yang saya mau sampaikan tapi waktu yang terbatas. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Sebelum saya akhiri, ini acaranya
Persatuan Nelayan ya? Iya. Ya, tapi ada cerita ini nelayan. Mudah-mudahan bukan nelayan di sini. Dia pergi ke tengah laut, kena badai kapalnya. Kena badai. Goyang, hampir tenggelam. Lalu dia menghadap ke langit sambil berdoa. Ya Allah, lindungi dan selamatkan saya ya Allah. Apabila engkau selamatkan saya sampai ke daratan, maka insya Allah saya berjanji dan bernasar potong sapi. Laut mulai tenang. Dekat-dekat sedikit dia bilang, Tuhan tidak jadi sapi. Aku melihat semakin dekat ya Allah, saya hanya bisa motong kambing. Makin tenang. Dekat-dekat dia bilang, Tuhan kambing pun tidak jadi. Saya hanya mampu potong ayam. Begitu dekat daratan dia lompat. Dan sudah bilang, Tuhan saya cuma main-main tadi. Malam hari dia tidur-tidur di rumahnya, ada badai. Kencang angin. Goyang rumahnya, terbang atapnya, makin kencang angin. Lalu dia buka pintu rumahnya sambil menghadap ke laut. Tuhan, urusan laut jangan bawa-bawa di darat. Nah, ini biasanya janji-janji politik. Ini biasanya janji-janji orang yang mau menang pilkada. Maka jangan percaya orang seperti itu. Dan jangan mau berpecah belah gara-gara mempertahankan orang pembohong seperti itu. Kita datang, insya Allah dapat pahala. Langkah-langkah kaki kanan kita langkah pahala. Langkah-langkah kaki kiri kita adalah hapus dosa kecil. Maka Bapak Ibu sekalian, yang terpenting adalah damai, rukun. Silakan pilih pimpinan yang kita anggap percaya. Tapi percayalah dan yakinkan, semua pilihan kita yang hanya 5 menit kita coblos, di akhirat kelak dipertanggungjawabkan. Meskipun kita sudah meninggal, orang yang kita pilih ternyata melawan syariat agama Allah, membuat aturan-aturan yang mempersulit agama Allah, membuat aturan-aturan yang masih beredar minuman-minuman keras. Maka demi Allah, semua yang memilihnya itu akan bertanggung jawab di akhirat kelak. Maka agama mengajarkan kita ketika memilih, wudhu dulu sebelum berangkat, berpakaianlah yang islami, selama perjalanan jangan terpengaruh money politik. Kalau Bapak mau menyelamatkan negara kita, begitu ada mau sobat cogok kita, foto, lapor di polisi, insya Allah tangkap, Bapak dapat pahala. Itu namanya jihad politik. Dan begitu masuk bilik, maka berdoalah kepada Allah. Ya Allah, pilihkanlah pemimpin di antara kami. Wujudkanlah pemimpin di antara kami yang hanya takut kepadamu dan mencintai rakyatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah dapat pahala. Inilah tausiah kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum saya akhiri, saya mau tanya dan tolong dijawab dengan jujur. Ibu bapak ada semua HP tak? Ada HP? Ada. Itu biasa HP kalau dipakai kenapa Pak? Dipakai terus. Kenapa? Lobet. Kalau lobet biasanya ibu apa? Kalau lobet tidak dicas kenapa? Kalau sudah mati masih bisa pakai? Tidak. Kalau lobet cas 1 jam bagus, berarti HP baru, masih bagus HP-nya. Cas 2 jam masih lobet. Cas sampai tengah malam bangun, masih lobet. Cas pagi, la ilaha illallah, masih lobet. Rusak berarti HP-nya. Alhamdulillah, baru saja selesai saya cas Bapak Ibu. 1 jam 10 menit. Saya baru cas Bapak. Bukan HP-nya, tapi apa? Imannya. Selesai dengar dakwah pulang, dia akur dengan tetangganya, dia bersaudara kembali, dia mempersatukan persaudaraan, dia mempan money politik, dia hilangkan kesombongan, lalu dia masuk Ramadan, dia pergunakan dengan baik, pulang dengar ini dia bilang, Masya Allah saya senang sekali dengar ceramah, insya Allah saya amalkan apa yang saya tahu malam ini, maka Alhamdulillah Bapak Ibu punya HP baru. Allah hadiahkan Bapak Ibu dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang baik imannya, selesai dengar dakwah menjadi lebih bagus lagi. Sebaliknya, selesai dengar dakwah, tetap pembohong, tetap dia menjadi menjelek-jelekkan orang, tetap bermusuhan, tetap tidak memanfaatkan waktu-waktu dengan ibadah yang baik. Bahkan dia bilang sama panitia, jangan lagi kupanggil itu Ustaz Dasat. Tidak baik ceramahnya. Kenapa? Ampak dia bahas, saya terus dia kena.
Maka orang seperti ini sudah rusak HP-nya. Inilah yang Allah sindir dalam Quran. Wa zawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunsirhum la yu'minun. Kau sampaikan ayat Allah atau tidak sama saja, mereka tidak akan beriman. Bahkan ayat berikutnya Allah jelaskan, orang seperti itu bahkan lebih hina dari binatang. Tahu binatang? Ibu saya di kampung jual beli kambing sampai sekarang. Kalau ada kambing beliau nakal di kandang, dia ganggu temannya, dia panggil penjaganya. Hehehe, tikengnya roh, tangkap itu yang ganggu, bawa ke pasar, jual. Haji, tidak ada yang beli. Kasih pulang, potong, kita makan sama-sama, bagi sama tetangga. Dagingnya jadi sate, perutnya isinya menjadi coto, kakinya menjadi sop kikil, lidahnya menjadi sop lidah, pipinya sop pipi, ekornya sop buntut. Tanduknya perhiasan, kulitnya jadi perhiasan, semua dipakai. Kambing, ganggu orang, jual. Tidak ada yang beli, kita nikmati sama-sama, makan. Tapi kalau ada anggota di sini, nelayan di sini, polisi kah dia, tentara kah dia, pejabat kah dia, rakyat biasa kah dia, penipu, nakal. Mau diapa ibu? Jelek mukanya, bau mulutnya. Mau diapa ibu? Jual. Siapa yang mau beli? Bikin susah. Dia apa? Potong. Siapa yang mau makan? Inilah Allah jelaskan orang-orang jahat seperti itu. Mereka lebih hina dari binatang. Sehingga salah satu tujuan tablik akbar ini kita pulang agar kita tidak lebih hina dari binatang. InsyaAllah. Bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita. Saya luruskan tadi nama saya yang disebutkan Pak Kapolda. Mungkin karena baru dengar sehingga salah menyebutkan. Nama saya bukan Dahsyat. Potong kambing lagi orang itu bos. Nama saya yang benar Das'ad Latif. Ya, Das'ad Latif. Kalau mau dilengkapi gelarnya, Dr. Das'ad Latif, SSOS, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor. Alhamdulillah, Ustadz. Ada bilang, Ustadz, kenapa ada PhD, ada doktor? Doktor, kalau Bapak Ibu lihat gelarnya orang DR sama-sama R besar, D besar, di depan nama berarti dia S3-nya doktornya dalam negeri. Kalau lihat ada di belakang PhD, P besar, D kecil, H besar, namanya Philosophy of Doctor, berarti itu doktornya luar negeri. Alhamdulillah Ustadz yang ceramah malam ini, 2 doktornya, 1 dalam negeri, 1 luar negeri. 1 doktor ilmu politik, 1 lagi doktor hukum Islam. Alhamdulillah. Dosen sehari-hari di Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Hasanuddin. Kalau mau lihat ceramahnya Ustadz, silahkan lihat TV One. Itu selalu ada Damai Indonesiaku. Setiap hari Ahad jam 1 sampai dengan jam 3. InsyaAllah. Kalau mau lagi lebih gampang karena lama menunggu itu, gimana caranya? Ambil HP-nya masing-masing. Kalau tadi saya bilang sembunyikan HP-nya, sekarang boleh angkat HP. Gimana caranya Ustadz? Silakan buka aplikasi YouTube. Aplikasi YouTube dibuka, anak muda biasanya punya, buka aplikasi YouTube, lalu pencet itu YouTube, tulis nama Das'ad Latif. Di pencarian, Das'ad Latif. Tulis, maka keluarlah ceramah saya yang ratusan, bahkan lebih 1000-an itu. Keluar, ceramah saya, terakhir saya dapat informasi, lebih 4000. Keluarlah itu, pilihlah ceramah saya paling atas, kasih klik yang tanda begini. Tanda begini, jangan begini kasihan. Kalau begini saya hancur saya. Begini ya. Mau lagi lebih bagus, maka pencet subscribe. Maka ibu bapak meninggal, selama dakwah saya ada di YouTube, selama itu yang begini dan subscribe dapat pahala dakwah. Karena salah satu amal jariah, amal yang tidak putus-putusnya setelah meskipun kita sudah meninggal adalah ilmu yang bermanfaat. Maka dari